Yuk kita berdoa dulu lebih dahulu. Bapa, kami menyerahkan acara live ini dari awal hingga akhir. Kami percaya bahwa semua kemuliaan itu akan kembali kepadamu. Urapi bibir lidah hambamu dengan keterbatasan hambamu ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa hambamu akan diberi kuasa untuk berkata-kata menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu buat semua kami yang bergabung pada siang ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan segala apapun Tuhan yang mengganggu jalannya live ini kami patahkan, kami hancurkan, dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, sudah sukacita, sudah praktek ya, bahwa setiap hari kita tahu bahwa hidup kita itu seperti uap ya. Yuk kita berlomba-lomba. Ada beberapa WhatsApp setelah saya khotbah bahwa hidup seperti uap, mereka mulai merubah fokus ya. Mereka yang tadinya hidup hanya fokus kapan masalah selesai, kapan keuanganku diberkati, kapan virus corona ini berlalu. Saudara, hari itu banyak WhatsApp ke saya bahwa mereka bersyukur, dikuatkan, dan mereka mulai berpikir bahwa untuk bekerja memberi buah. Selama ada nafas kehidupan, saudara dan saya hari ini yuk kita semua berlomba-lomba bekerja memberi buah buat kerajaan Allah. Kalau bekerja memberi buah buat kedagingan saudara yang nikmat, itu nanti tidak bisa dibawa kekal selama-lamanya ya. Hari ini pastikan dalam proses penderitaan apapun tidak ada perkara sia-sia. Kalau dikatakan bekerja memberi buah, artinya setiap jeripaya saudara, setiap air mata, setiap proses di dalam mengikuti Kristus itu selalu ada buahnya. Kalau ikut Kristus itu buahnya enak saudara, buahnya pasti manis, buahnya pasti nikmat untuk dinikmati. Tapi kalau saudara hanya memikirkan buah-buah yang selama ini saudara kejar, hanya buah daging, saudara tidak akan menikmati sesuatu yang berharga ya. Hari ini saya akan khotbah tentang bagaimana kita hari ini akan melihat mata air di padang gurun. Ya, banyak orang kalau sudah mendengar padang gurun itu stres, depresi ya. Apa identik dalam pikiran? Akan mengalami kekeringan, kekurangan ya, yang mengalami disakiti, kehilangan. Itu pikiran kita selalu negatif ya. Tapi pernahkah saudara berpikir bahwa melewati padang gurun ada banyak hal yang Tuhan sediakan? Saya melewati padang gurun ya, saya sangat bersyukur. Ternyata saya menemukan banyak harta karun saudara di padang gurun. Ada banyak hal yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan justru sediakan buat saudara dan saya ketika saudara dan saya tekun jalani padang gurun. Ketika saudara tetap hari ini tetap ya Tuhan, tidak apa-apa sudah padang gurun. Yang penting responku benar, di situ percayalah ada sesuatu, ada buah yang akan saudara nikmati. Amin. Yuk kita buka bagaimana hari ini, kenapa Tuhan izinkan saudara dan saya, kita semua harus melewati padang gurun, khususnya hari-hari ini ya. Sudah berapa bulan, hampir 5-6 bulan mungkin saudara dan saya melewati padang gurun. Kelihatannya masih semuanya kering saudara, tapi percaya hari ini kita akan belajar sama-sama di mana padang gurun yang saudara lewati itu akan berbuahkan sesuatu yang luar biasa. Yuk kita buka dulu Ulangan 13 ayat 17 sampai 18 ya. Saudara, saya rekap ini, kalau ada firman yang salah harap dimaklumi ya. Kadang-kadang mata saya pas nyatet mungkin tangan saya nulisnya salah ya. Ulangan 13, 17 sampai 18. Yuk kita baca. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin ya. Walaupun jalan ini yang paling dekat, yaitu shortcut, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya, saudara lihat dalam proses perjalanan hidup saudara dan saya, Tuhan tetap menyukai yang namanya proses. Bukan jalan yang tercepat ya, bukan jalan yang instan, tapi Tuhan sengaja
membawa bangsa Israel ya bukan melewati jalan yang paling dekat. Lihat ayat ke-18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara dan saya, hari ini kita lagi menunggu kapan ya Tuhan padang gurun ini berlalu Tuhan. Tapi kita percaya bahwa firman ini berkata bahwa kita dibawa seperti bangsa Israel. Kadang-kadang kita harus berputar melalui jalan di padang gurun. Tujuannya apa? Yang pertama tadi supaya mereka tidak kembali ke Mesir. Yang kedua tujuannya supaya siap sedia untuk berperang. Jujur 11 tahun, hidup saya 10 tahun lebih. Ketika saya ngalami padang gurun, dibawa putar saudara, putar sama Tuhan. Saya bersyukur, kenapa? Hari ini benar, Tuhan lagi maksimalkan pertobatan saya. Tuhan lagi maksimalkan di mana kehidupan karakter Kristus itu benar-benar tertanam dalam hidup saya. Coba kalau saya cuman prosesnya sebentar, setelah itu dipulihkan, mungkin saya kembali lagi ke sosialitas saya. Saya akan kejar yang namanya kenikmatan daging saya. Saya akan kejar ketika saya sudah disayang-sayang lagi sama suami, diajak honeymoon ya. Mungkin pelayanan sudah tidak ada sampai hari ini, ada Victory Surabaya, Jakarta, Bali, Semarang. Bahkan kalau ada pelayanan mungkin saya bilang gini, saya wakilkan dulu ya. Saya mau honeymoon dulu, berdua dulu. Saudara lihat perbedaannya hari ini dengan perpanjangan waktu di mana Tuhan sengaja membawa saya berputar di jalan padang gurun. Memang tidak enak saudara, padang gurun itu tidak enak saudara. Siapa yang ngomong enak? Tidak enak. Tapi ketika hari ini saya mengerti Tuhan kenapa, hari ini saya mengerti, saya sangat bersyukur di situ memaksimalkan pertobatan saya. Sehingga hari ini saya bisa ambil keputusan, Tuhan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau Tuhan beri saya kesempatan untuk masih bernafas, itu artinya saya nggak mau sia-siakan. Saya akan bekerja untuk memberi buah yang terbaik buat engkau. Bukan lagi kejar bagaimana ya. Mungkin kalau 3 tahun proses itu selesai, otomatis fokus saya bisa berubah saudara. Saya mungkin tidak mikirin jiwa-jiwa, boro-boro cuek aja. Saya tidak mikirin jiwa-jiwa, mulai kembali lagi mikirnya apa? Seperti dulu seorang sosialita, bangunnya cuma mikir apa? Mau shopping apa? Mau beli apa? Mau makan di mana? Itu kebiasaan yang sudah bertahun-tahun mendarah daging dalam hidup saya. 15 tahun zona nyaman saya tidak boleh kerja sama suami. Pikiran saya cuma mikirin hidup saya sendiri. Tapi justru lewat berputarnya jalan di padang gurun hari ini, kalaupun Tuhan sudah beri banyak kenikmatan hari-hari ini, fokus prioritas saya tetap kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang menjadi fokus. Tidak mudah saudara. Banyak orang yang mengawali dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Ketika mereka dipulihkan, ketika mereka diberkati, toko yang tadinya sepi rame, sampai akhirnya mereka tidak punya waktu buat Tuhan. Dulu kalau hari Minggu rajin, mungkin hari-hari biasa sempatkan waktu untuk bertemu, beribadah, menyembah Tuhan. Tapi hari itu ketika diberkati, berapa banyak orang berkata gini, tunggu dulu ya Tuhan, ini rezeki Tuhan. Kalau nanti tidak dilayani, tidak ada waktu lagi, hilang Tuhan. Bentar ya Tuhan, bentar. Sudah malam capek. Tuhan besok aja ya Tuhan, besok. Tuhan maha mengerti, saya capek. Seberapa banyak saudara dan saya mulai hari ini renungkan. Saya sendiri hari-hari ini merenungkan saudara. Saya bilang Tuhan terima kasih. Buat padang gurun itu membuat saya hari ini memaksimalkan pertobatan dan karakter Kristus. Sehingga motivasi saya dalam mengikut Kristus itu sudah beda. Dulu cuma mengejar Tuhan dan berkat-Nya. Hari ini yang saya kejar yaitu apa? Tuhan dan kemuliaannya. Saya tidak pikir lagi Tuhan kapan hidup saya keluar dari padang gurun. Tapi yang saya kejar hari ini, kapan Tuhan? Biar kemuliaan demi kemuliaan nama-Mu ditinggikan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Itu yang jadi target hidup saya hari-hari ini. Amin saudara. Kalau dipikir,
Saya mulai Maret loh live ini, 1 minggu 2 kali. Itu pun bukan ide saya. Saya ini orangnya tidak kreatif. Itu pun jemaat yang kasih saya input. Bu Eli, gimana caranya Bu Eli harus bisa membagikan berkat firman buat kita-kita ini. Kalau kita rindu khotbahnya kan semua di YouTube sudah didengar. Yang baru-baru gimana? Bu Eli mulai coba, saya gaptek saudara. Coba mulai live di Instagram. Gimana caranya? Diajari saudara. Ya, setelah diajari ternyata saudara bisa bayangkan sudah berapa? Saya hitung-hitung sudah 4 bulan lebih saya mulai live. Kasih karunia loh saudara. Saya cuma berkata, Tuhan, saya bisa memberkati banyak orang dengan vitamin. Itu karena proses padang gurun. Kalau tidak ada proses padang gurun, enak-enak aja duduk. Ngapain sih? Toh saya juga bisa alasan, aduh capek, sudah repot kalau live di Instagram itu live-nya repot. Nanti aja ya, tunggu kalau kita sudah bisa beribadah sama-sama lagi, baru saya khotbah. Bisa enggak saudara? Tapi buat saya tahu Tuhan punya kerinduan untuk saya juga enggak duduk saudara waktu-waktu ini. Tapi justru hari-hari ini saya melihat selama masa pandemi, saya melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Justru hidup saya malah jadi berkat buat banyak orang yang ngalami lobet-lobet. Amin saudara. Dan saya melihat bagaimana hari ini Tuhan melatih hidup saya untuk berperang. Saudara dan saya, saudara tahu kenapa saudara perlu dilatih di padang gurun. Itu melatih iman saudara. Kekuatan saudara sebagai prajurit Kristus itu menjadi luar biasa. Lewat padang gurun, iman saya tidak lagi naik turun saudara. Hati-hati hari-hari ini di akhir zaman, karena iblis sudah tahu waktunya sudah semakin singkat. Saudara dan saya tahu, ini dalam bayangan saya. Iblis itu sudah menyiapkan banyak meeting dengan krunya saudara. Dia bilang, ini sudah bukan enak-enak lagi. Target kita jiwa demi jiwa harus kita bawa ke dalam neraka. Supaya mereka tidak menikmati hidup kekal. Iblis berusaha dengan kekuatannya. Dan saudara tahu hari-hari ini siapa yang jadi incaran iblis. Yang pertama kalau saudara baca di firman Tuhan, ya di 1 Petrus 5 ayat 9. Saudara tahu hari-hari ini yang jadi incaran iblis 1 Petrus 5 ayat 9 adalah orang-orang yang imannya di bawah rata-rata. Orang yang imannya masih naik turun, kalau lihat bukti baik, baru Tuhan, aku bisa percaya. Lihat ayatnya ya, kita buka, kita belajar sama-sama hari ini. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Justru orang-orang ini yang lagi jadi incaran iblis. Tapi kalau saudara sudah lulus di padang gurun seperti saya, ya saya sudah bangun kekuatan iman, saya sudah maksimalkan pertobatan, iblis akan lari. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, ya. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kalau saudara hari ini sebagai orang Kristen, tapi iman saudara cuma up and down, itu sasaran empuknya iblis untuk dijatuhkan. Dia tidak pernah takut, walaupun saudara bilang, oh saya jadi orang Kristen puluhan tahun. Tapi kalau dilihat iblis waktu ada keadaan buruk, saudara bisa panik, saudara bisa takut. Itu sudah tahu dia, oh ini. Tapi orang yang berdiri dengan iman yang teguh, dia berkata, sekalipun aku tidak melihat bukti baik, aku tetap percaya. Itu yang membuat iblis gemetar. Saudara tangkap. Padang gurun itu mempersiapkan hidup saudara supaya saudara hari ini dilatih untuk berperang. Berperang melawan iblis. Musuh saudara hari-hari ini adalah iblis. Iblis tidak mau membawa saudara dan saya untuk menikmati berkat kemuliaan, bahkan mahkota, bahkan hidup bahagia selama-lamanya. Dia tidak mau. Yang kedua, kita baca, siapa orang yang menjadi sasaran iblis? Yakobus 4 ayat 7. Ya, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang jadi sasaran iblis hari-hari ini orang yang tidak tunduk kepada Allah, dalam arti suka kompromi dengan dosa.
Saudara, hari-hari ini orang yang tidak pernah hidupnya mengejar kekudusan, ya, orang yang masih sembrono, mau marah-marah, mau maki-maki, mau sakit hati, itu loh sasaran iblis. Tapi orang yang hari-hari ini kejar kekudusan, dia hidupnya melatih. Saya selama hidup di padang gurun, saya selalu melatih hidup saya untuk tunduk kepada Allah, bukan tunduk kepada daging. Seberapa banyak saudara dan saya hari-hari ini daging yang mematikan roh. Saya sering ngajarkan buat saudara dan saya, kalau kita mau tunduk sama Allah, rohmu harus mematikan daging. Itu yang saya latih saudara. Sehingga di masa-masa hari-hari ini saya tahu iblis akan gemetar ketika saudara dan saya tetap punya iman yang teguh, tetap hidup tunduk kepada Allah. Dan itu saya dapatkan ketika saya hidup di dalam proses padang gurun. Zona nyaman, saya jadi orang Kristen mulai lahir saudara. Apakah saya bisa tunduk sama Allah? Apakah saya punya iman yang teguh? Saya orang yang gampang panik. Kalau ada apa-apa saya sudah teriak-teriak panik histeris saudara. Itu saya dulu. Tapi hari ini Tuhan sudah merubah kehidupan saya. Makanya hari ini kalau yang dibawa padang gurun belum selesai berputar-putar, bersyukurlah. Amin saudara. Saudara tidak perlu takut, Tuhan sedang persiapkan saudara di akhir zaman. Karena ini masa yang makin sukar saudara. Saudara harus bisa berdiri teguh melawan iblis. Amin. Yuk kita buka bagaimana Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Ya, kita baca dulu 22 sampai. Jadi Yesaya 30 ayat 18 sampai 22. Yuk kita baca sama-sama. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Amin saudara. Tidak mungkin padang gurun itu saudara lewati walaupun seberat apapun saya ngalami saudara. Walaupun seburuk, tidak ada dasar untuk berharap. Saya tidak pernah, Tuhan itu tidak menunjukkan kasih setianya. Dia terlalu baik. Saudara lihat ayat kata-kata berikutnya. Sebab itu ia bangkit. Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Luar biasa. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Itu tadi kemarin khotbah saya. Saudara dan saya bermegah bukan saat saudara kaya, tapi bermegah karena saudara punya Tuhan yang 3K. Adil, keadilan, kebenaran, dan kasih setia. Itu yang saudara tahu, bahwa Tuhan yang punya kasih setia, kebenaran, dan keadilan itu selalu menyertai saudara dan saya tengah padang gurun. Mau keadaanmu tambah buruk, padang gurunnya begitu berat saudara lewati, tapi 3K Tuhan yang saudara punya, itu yang membuat saudara hari ini, yuk kita bermegah di padang gurun, tidak usah takut. Karena Tuhan berkata gini, aku menanti-nantikan saatnya. Itu berarti ada waktunya Tuhan. Lihat kata berikutnya, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, waktu kita di padang gurun, apa yang harus saudara lakukan hari-hari ini adalah yang pertama, sabar menanti-nantikan Tuhan. Amin. Karena orang yang menantikan Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah. Saudara dan saya hari ini sabar menantikan waktunya Tuhan, bukan perkara sia-sia. Tuhan sudah punya jalan keluar yang terbaik, yang tidak mengecewakan saudara. Tapi justru Tuhan siapkan hari ini. Tuhan bilang gini siang ini, sabar ya nak. Kamu akan lihat kalau sudah waktunya aku bangkit. Engkau akan lihat, engkau itu bukan lagi orang yang termalang seperti dunia menghakimi hidupmu. Justru engkau akan disebut orang yang berbahagia. Makanya hari ini kita jadi orang yang pertama, sabar menantikan Tuhan. Amin saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Itu yang pertama. Saudara lihat orang yang menantikan Tuhan itu bagaimana? Kita buka dulu satu ayat di
di Yesaya 40 ayat 31 ya. Kalau saudara enggak cukup saya yang baca aja Yesaya 40 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Amin saudara. Hari ini pastikan saudara dan saya, kenapa kita harus sabar menantikan waktu Tuhan selama proses. Bukan tercepat, bukan terdekat. Karena sementara padang gurun terjadi itu tadi, Tuhan lagi melatih perang. Saudara lagi dipersiapkan kekuatan. Saudara lagi dipersiapkan kuat seperti burung raja wali. Hari ini kalau saudara lihat saya berjalan tidak jadi lelah loh. Justru semakin hari saya dibawa Tuhan semakin naik jadi kepala. Ada banyak hal yang saya bisa lakukan di padang gurun saudara. Bukan perkara sia-sia saudara. Karena saya sabar menantikan waktu Tuhan. Dan hari ini saya tahu saya sebagai orang yang berbahagia. Dulu di awal orang berbicara, malangnya nasibmu Eli, kasihan Delu, hidupmu tidak diperhitungkan sama suamimu, kamu tidak dicintai, kasihan Delu. Tapi buat Tuhan, ketika saya sabar menantikan waktu Tuhan, jujur hari ini, saya adalah orang yang berbahagia di tengah padang gurun. Ada banyak harta karunia Tuhan yang sudah saya nikmati, saudara. Amin, saudara. Yuk kita lihat yang kedua. Setelah menantikan Tuhan apa? Ayat yang ke Yesaya 18 ayat yang ke-19 ya. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem ya. Lihat saudara, engkau tidak akan terus menangis. Hari ini padang gurun membuat engkau bertangisan. Jujur saya di awal cuma nangis isinya. Lihat kenyataan nangis. Tidak dikasihi nangis. Dikhianati nangis saudara. Tapi Tuhan datang buat saudara dan saya hari ini. Nak, tidak usah nangis. Kamu hari ini percayalah tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan itu akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Yang kedua, di padang gurun supaya kita menikmati harta karun dan mata airnya Tuhan. Langkah kedua setelah menanti-nantikan Tuhan apa saudara? Berseru-seru. Saudara, berapa banyak ketika saudara sampai hari ini saudara pikir doa saudara sia-sia. Percuma berdoa. Tuhan males sudah berdoa. Berseru-seru, keadaan keuanganku tidak berubah. Suamiku ya tidak berubah, malah parah Tuhan. Parah, toko sepi. Semua yang saya doakan tambah parah. Sehingga iblis bilang gini, sudah usahlah berseru-seru ngabisin waktu, malah jengkelkan hati. Tapi lihat firman ini hari ini. Jangan pernah berhenti berseru-seru saudara. Tuhan berkata bahwa ketika engkau berseru-seru, apa yang dikatakan firman ini? Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Artinya tidak ada seruan saudara yang menguap. Tuhan dengar dan Tuhan akan jawab. Amin saudara. Jangan pernah diintimidasi oleh iblis bahwa berkata semua doa-doamu sia-sia karena hasilnya nol. Tapi percayalah firman Tuhan siang ini, tidak ada sesuatu yang berakhir dengan sia-sia. Semuanya akan Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Amin saudara. Yang kedua adalah berseru-seru. Orang berseru bukan hanya sehari loh saudara. Saya tekun ya. Yang kedua adalah tekun berseru-seru. Setiap hari saya tahu firman Tuhan berkata di Lukas 18 ayat 1. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Itu yang akan saudara saya dan saya lakukan ya. Lihat orang yang berseru-seru itu dibuka di 2 Tawarik 20 ayat 9. 2 Tawarik 20 ayat 9 ya. Yuk kita baca sama-sama.
Orang yang rajin berseru-seru kepada Tuhan, ini hasilnya ya. Itu pada waktu malapetaka menimpa Yosafat dan seluruh rakyat Israel, berkata gini, bila sesuatu malapetaka, 2 Tawarik 20 ayat 9, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di rumah ini, dan kami akan berseru padamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan. Artinya berdoalah sampai sesuatu yang terbesar itu terjadi. Tuhan pasti mendengar saat-saat saudara dalam keadaan kesesakan saat ini. Dan Tuhan berjanji ketika dia mendengar, dia akan menjawab dan menyelamatkan hidupmu, masalahmu menjadi suatu kemenangan yang luar biasa. Amin saudara. Yuk kita lihat ayat berikutnya ya. Banyak buka ayat, tapi saudara dan saya tidak apa-apa, ini pembelajaran buat saudara. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Hari ini di padang gurun memang tidak enak, sudah ada air mata. Tuhan memberi roti dan air serba sedikit saudara. Serba sedikit itu berarti ada kekurangan, ada yang penurunan, ada kerugian. Ada pasangan dulu yang cinta saudara, sekarang cintanya beralih. Itu artinya Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Namun lihat kata-kata berikutnya, pengajarmu tidak akan menyembunyikan dirinya lagi. Di tengah padang gurun yang semua serba sedikit. Ya menurut saudara, aduh Tuhan ya apa bisa cukup loh Tuhan, gimana Tuhan. Saya dulu ngalami padang gurun, saya berpikir dengan kekuatan saya, Tuhan gimana Tuhan, saya ndak kerja Tuhan. Terus suami saya sudah tak, saya secara kasat mata melihat dia sampai punya 2 anak Tuhan. Gimana Tuhan? Saya berpikir Tuhan sepertinya Engkau itu diam meninggalkan aku. Engkau lo ndak berbuat apa-apa, padahal hari ini semuanya itu serba sedikit loh Tuhan. Sedikit bukti baik. Tidak ada bukti yang baik, semuanya bukti berkata buruk, buruk, buruk. Bahkan cintanya suami saya sudah serba sedikit Tuhan. Keadaan saudara dan saya. Mungkin hari ini saudara juga mengalami hal yang sama. Tapi lihat kata-kata itu, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Luar biasa saudara, padang gurun itu adalah waktunya Tuhan dan menunjukkan bagaimana dia akan menolong saudara dan saya. Artinya hari ini justru di padang gurun saudara akan terus mengalami Tuhan, terus melihat Tuhan. Tuhan tidak menyembunyikan, justru di padang gurun saya banyak mengalami kebaikan Tuhan. Saya banyak mengalami Tuhan, makanya kenapa saya sampai jatuh cinta sama Tuhan, jatuh hati. Saya hari ini mengasihi dia bisa dengan segenap hati dan segenap jiwa. Itu karena saya banyak mengalami Tuhan di tengah padang gurun. Jangan hari ini diintimidasi iblis bahwa di padang gurun yang serba sedikit ada air mata. Tuhan itu sembunyi. Tuhan itu membiarkan saudara meninggalkan saudara. Enggak saudara. Hari ini pengajarmu yang hidup berkata bahwa aku tidak pernah menyembunyikan wajahku atas penderitaanmu, atas keadaanmu yang serba sedikit. Justru hari-hari ini Tuhan berkata, engkau itu akan banyak ngalami. Lihat aku terus. Engkau akan lihat ketika engkau terus menantikan aku dan engkau terus berseru-seru kepadaku, engkau akan mengalami bagaimana aku memelihara hidupmu dari hari ke hari. Amin saudara. Itu yang membuat hati saya hari ini jatuh cinta. Saya bisa mengasihi dia karena saya melihat di saat saya mengalami padang gurun tidak ada orang satupun yang bisa menolong saya. Justru hari-hari itu saya mengalami Tuhan terus menerus. Saya melihat kebaikan Tuhan terus menerus dalam hidup saya.
Alami itu saudara di tengah masa corona ini. Alami. Kalau saudara tidak mengalami Tuhan di tengah padang gurun, berarti saudara yang salah. Berarti pikiran saudara yang terlalu negatif sama Tuhan. Fokusmu yang salah. Saudara cepat-cepat hari ini mempercepat waktunya Tuhan. Saudara tidak sabar menantikan waktunya Tuhan. Dan saudara punya jam doa yang mulai terus berkurang karena saudara stres, depresi. Hari ini pastikan ini waktunya. Saudara akan lihat kebaikan Tuhan secara terus menerus saudara. Amin saudara. Ya, yang ke-21 yuk kita baca. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutnya. Entah kamu menganan, entah kamu mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak, yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Yang ketiga adalah tetap ikuti jalannya Tuhan. Di tengah padang gurun, ini waktunya pelatihan untuk saudara dan saya tunduk kepada Allah. Semua yang najis, semua yang sampah di padang gurun lagi dibersihin saudara, direnovasi. Karakter saya yang buruk-buruk di masa zona nyaman, saya orang Kristen 30 tahun mungkin saya sejak lahir, itu semua dibuang sama Tuhan, dikeluarin saudara. Ketika saya mulai ikuti jalannya Tuhan, sehingga saya hari ini punya kekuatan untuk melawan iblis, yaitu hidup saya pertobatannya maksimal. Saya punya karakter Kristus, saya punya kehidupan yang terbiasa, roh matikan daging. Bukan daging yang matikan roh. Sehingga hari itu saya tahu, Tuhan saya mau ikuti jalannya. Saudara lihat ya, yuk kita baca di Ulangan 8 ayat 2-3. Bagaimana tujuan Tuhan memproses hidup bangsa Israel melewati padang gurun. Apa yang lagi dibuang, apa yang lagi di-upgrade dalam hidup manusia rohnya. Yuk kita baca sama-sama ya. Ulangan 8 ayat 2-3. Setelah itu ada satu mata air, setelah itu kita selesai ya. Ulangan 8 ayat 2-3. Baca. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Hari ini padang gurun itu semua masuk di dalam kehendak Allah. Kalau saudara tetap tekun menantikan waktu Tuhan, berseru-seru dan ikuti jalannya, karena saudara dan saya hari ini sedang menyelesaikan kehendak Allah. Ya, selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jujur, waktu saya ngalami padang gurun, sampah di dalam hati saya dibuang semua. Saya dulu sombong, saudara. Merendahkan hati saya di padang gurun itu terbentuk, saudara. Kalau saya tidak melewati padang gurun, mungkin saya bisa melayani Tuhan selama 2 tahun. Waktu zona nyaman, orang banyak membicarakan hidup saya. Punya persekutuan doa, tapi sombongnya luar biasa. Tinggi hati. Itu saya dulu. Tapi hari ini lewat padang gurun, terima kasih Tuhan. Saya lagi ngalami proses direndahkan hati saya. Supaya saya punya hati seorang hamba. Karena karakter Kristus adalah rendah hati, lemah lembut. Itu lagi saya terapkan dalam hidup saya. Amin saudara. Dan mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Artinya ikuti jalannya, saudara akan belajar dengar-dengaran apa kata Tuhan. Taat saudara. Amin. Saudara hari ini taat. Hari ini lewati padang gurun, Tuhan sedang membawa saudara supaya saudara tetap ikuti jalannya. Hari ini proses, bukan untuk menghancurkan hidupmu. Yang dibuang bukan keuanganmu, bukan semua apa yang saudara miliki yang mau dibuang Tuhan dimusnahkan. Tapi yang dimiliki di dalam hatimu, yang busuk, sampah-sampah, yang menghalangi engkau untuk bertemu dengan Yesus. Amin. Itu lagi yang membuang, yang najis. Ya, saudara dibelajari untuk taat hari ini, yaitu roh mematikan daging. Yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Ya, lihat hari ini mungkin kita saudara dan saya ngalami keadaan yang dibiarkan lapar. Ya, lapar dalam arti lihat toko sepi, penghasilan menurun, ada PHK, ada suami pasangan hidup yang hari ini menyakiti hidup saudara dan saya, dan memberi engkau mana. Tapi percayalah, di dalam padang gurun ada mananya surga. Tidak mungkin melewati padang gurun walaupun saudara diizinkan mengalami masa-masa kelaparan itu tadi.
ada tangisan, semuanya serba sedikit, tapi Tuhan tetap berkata, nak, ndak usah takut. Aku sudah sediakan mana surgaku setiap hari, itu yang akan memelihara hidupmu. Engkau ndak akan pernah kekurangan, engkau ndak akan pernah hidup mengalami kehancuran. Saudara lihat kata-kata berikutnya ya, makan mana yang tidak kau kenal, yang tidak saudara ketahui hari ini, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang ketiga hari ini apa? Sampah yang mau Tuhan buang di dalam hidup saudara dan saya. Rasa percayamu itu loh sama firman, sama Tuhan itu, rasa percayamu itu harus teguh saudara. Hari ini percayalah, dengan mana surga saudara akan tetap merasa tidak lapar dan membuat hidupmu tetap hidup. Saudara tetap akan dipelihara. Amin saudara. 3 hal ya. Apa yang pertama? Sabar menantikan waktunya Tuhan. Yang kedua, tekun berseru-seru kepada Tuhan. Yang ketiga adalah tetap setia, ikuti jalannya. Nggak enak padang gurun loh Tuhan, nggak apa-apa, ikuti aja. Kayak saya ikuti, saya nggak pernah komplain sama Tuhan. Sejak saya mengerti bahwa semua ini untuk membuang sampah dan mengupgrade hidup saya di pemandangannya. Tuhan bilang gini, sabar Eli, kamu mau dapat VIP ku nggak di kerajaan surga? Mau Tuhan, mau. Aku nggak mau kejar perkenanan manusia di dunia, aku nggak mau Tuhan, karena ini akan aku lewat, semuanya pasti lewat. Karena kalau mati nggak dibawa saudara. Apa artinya kalau orang dunia berkata hidupmu gini, tapi di mata Tuhan hidup saudara seperti ini? Hari ini sabar, ikuti aja jalannya Tuhan. Amin. Karena Tuhan lagi membuang ini loh, sombong, hati yang sombong, hati yang congkak. Ya, Tuhan lagi membuat hidupmu melatih roh, mematikan dagingmu, rasa percayamu, supaya kalau orang percaya apa? Iblis itu tidak jadi target bulan-bulanannya iblis. Karena ketika saudara punya percaya yang teguh, siapa yang lari? Iblis. Firman lo berkata, iblis akan lari. Hari ini seberapa banyak iblis tak pernah lari dalam hidup saudara. Justru iblis bilang gini sama krunya, ini loh orang yang enak. Walaupun jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi tidak pernah bisa hidupnya ngalami kekuatan. Karena dilihat hidupnya selalu kompromi dengan dosa. Sakit hati dihidupi terus, khawatir dihidupi terus. Gimana saudara? Ya ini jadi sasaran empuknya iblis. Makanya banyak orang depresi hari-hari. Justru orang yang sudah mengerti kebenaran firman, di tengah masa padang gurun, mereka melihat kebahagiaan yang Tuhan sediakan luar biasa. Bahkan hari-hari ini banyak orang yang mengalami Tuhan secara dahsyat. Amin saudara. Yuk kita lihat bagaimana mata air yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ya, saudara dan saya yuk buka Yesaya 30 ayat 23. Ya, Yesaya 30 ayat 23 sampai 26 ya. Setelah itu selesai. Mata air yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya hari ini. Yuk kita jangan mau letih lesu loyo ya. Semangat di padang gurun ya. Lihat nanti akan ada kesaksian, orang akan ngomong sama Bu Eli, Bu Eli bener loh Bu Eli, waktu praktek yang Bu Eli ajarkan, wih saya lihat kebaikan Tuhan itu luar biasa, saya ngalami mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Justru senyatanya di padang gurun Tuhan itu tidak sembunyi loh Bu Eli, Tuhan itu terus hadir Bu Eli dalam kekurangan saya, di dalam rasa sakit saya lihat Tuhan itu dahsyat. Amin. Yesaya 30 ayat 23. Lalu Tuhan, lihat ya, di padang gurun jangan nangis. Ini loh rahasianya, ketawa saudara ya. Yang tadi ikut live mukanya sedih, mukanya depresi, ketawa-ketawa. Ini berita sukacitanya. Lalu Tuhan akan memberi hujan. Padang gurun boro-boro mimpi ada hujan. Tapi lihat Tuhan berkata, Tuhan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Keren gak saudara? Hari ini saudara jangan pikir penderitaan, air mata, kesengsaraanmu itu bukan benih.
Memang kelihatannya sampai hari ini tuh saya waktu itu ya gitu saudara, nabur tuh Tuhan, sudah ngalah loh Tuhan, sudah ngampuni kok pasti ini ya Tuhan, tambah parah. Tapi sejak saya mengerti firman, Tuhan bilang gini, jangan putus asa. Kamu gak pernah tahu kan, aku sudah sediakan hujan. Hujan, justru benih-benihmu ini suatu kali nanti setelah selesai waktuku tiba, kamu tidak akan menikmati yang namanya rumah tanggamu hancur lebur seperti orang dunia berkata. Seperti banyak orang yang berkata pada waktu itu, rumah tanggamu akan hancur, anak-anakmu hancur, kamu hancur, dan kamu akan terpuruk. Siapa yang bilang Tuhan menyediakan hujan saat ini? Makanya jangan hitung-hitungan proses sama Tuhan. Benihmu hari-hari ini, makanya saya sudah berkhotbah berapa kali dari awal. Saya dapat sesuatu yang Tuhan tanam gini. Di tengah masa corona, masa karantina, ini masa penilaiannya Tuhan. Tuhan lagi nilai sambil dia sudah curahkan hujan. Kalau kita tekun saudara hari ini nanam benih, ya wes lah Tuhan, menderita ya wes lah Tuhan, disakiti ya wes ngampuni Tuhan, wes toko sepi yang ngucap syukur Tuhan, wong ini kehendakmu, aku mau nanam benih yang terbaik, air mata, rasa sakit, kesengsaraan, penderitaan, ya sudah. Hari ini Tuhan bukan diam, dia tidak pernah sembunyi, tapi dia lagi mencurahkan hujannya. Tuhan bilang gini, lihat setelah masa-masa nanti padang gurun, kita tidak tahu loh. Makanya hari ini saya sudah pesan dari awal, saudara, ini masa penilaian. Setelah masa corona selesai, saudara itu tidak akan makan yang serba sedikit, minum serba sedikit. Tapi Tuhan bilang gini, makan roti lezat berlimpah-limpah. Wow. Saudara bisa bayangkan saudara, hari ini memang sudah ditahan. Ada air mata, ya sudahlah Tuhan, disakiti, dimaki-maki, ya sudahlah Tuhan. Semua serba sedikit, ya sudah, ngucap syukur Tuhan. Tapi ya Tuhan, aku tahu hari ini ada hujan loh Tuhan. Benih-benihku itu Tuhan, nanti setelah masa corona ini Tuhan, Tuhan janji ada makan roti lezat haujet saudara. Terus jumlahnya berlimpah-limpah, unlimited. Saudara mau pusing apa? Saya selalu berjalan dengan sukacita karena Tuhan bilang ini, Eli tidak apa-apa, air tawar. Nanti loh kalau suami dalam pemulihanku, setelah padang gurunmu selesai, anggur yang manis. Tapi pada waktu engkau menikmati anggur yang manis berlimpah-limpah, makan yang lezat, engkau sudah tidak lagi sombong. Engkau sudah terbentuk kekuatan, karakter Kristusmu sudah terbentuk. Sehingga Tuhan tidak ragu lagi memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Supaya saya kembali ke Mesir. Supaya saya imannya masih up and down. Tapi jadi orang Kristen yang militan dengan makan yang lezat berlimpah-limpah. Amin. Saya sudah bangun kekuatan di padang gurun ini. Bukan perkara sia-sia. Hari ini ada hujan awal dan hujan akhir yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Makanya di masa corona ini penilaian jadi. Orang yang ujian itu mengujinya diem enggak saudara? Kalau Tuhan diem, berarti saudara dan saya hari ini lagi dalam penilaian. Lulus, akan ada sesuatu yang berlimpah-limpah, yang nikmat, yang haujet. Bukan lagi serba sedikit, bukan lagi air mata saudara. Tapi mata air, kegirangan, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Amin saudara, mata air yang Tuhan sediakan itu ya. Lihat yang kedua saudara, hari ini ada hujan, itu mata airnya Tuhan ya. Di tengah masa padang gurun, saudara tidak perlu nangis bombay, Tuhan sudah sediakan hujan-hujannya. Amin. Yang kedua, yuk kita baca 24. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan layak. Yang 25, dari setiap gunung yang tinggi, dari setiap bukit yang menjulang akan memancarkan sungai-sungai. Ada padang rumput yang luas tadi. Yang ketiga ada sungai-sungai. Ya, saudara dan saya lihat ketika hari itu ya, ada ketinggalan ayat yang habis makan berlimpah-limpah, ada kata-kata berikutnya. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Yang kedua, apa mata air yang Tuhan sediakan? Yaitu padang rumput yang luas. Hari ini mungkin padang rumputnya kering semua, gersang. Padang gurun, mimpi bisa menikmati padang rumput yang luas, saudara.
mungkin semuanya serba kering. Tapi kalau saudara tekun ya menantikan waktu Tuhan, saudara tetap rajin ya berseru-seru, sabar, saudara tetap setia ikuti jalannya Tuhan di padang gurun dengan tetap membuang yang semua sampah-sampah, Tuhan akan sediakan hujan. Yang kedua, apa yang tidak pernah saudara pikirkan di masa-masa padang gurun, ada padang rumput yang luas. Yang ketiga, ada sungai-sungai, yaitu sungai kebahagiaan, sungai sukacita, sungai yang membuat engkau tersenyum melihat pemulihan yang Tuhan kerjakan. Hari ini memang padang gurun, tapi pastikan ketika Tuhan sudah berjanji, aku sediakan hujan. Hujan itu engkau akan nanti makannya nikmat, lesat, berlimpah-limpah. Engkau akan lihat di balik padang gurun ada padang rumput yang luas. Engkau akan lihat padang gurun itu apa? Tidak ada air, sulit, semuanya serba kering. Tapi Tuhan akan sediakan sungai-sungai. Amin saudara. Itu yang perlu saudara fokus. Setelah masa corona, saudara akan lihat padang rumput yang luas. Benihmu akan saudara nikmati secara berlimpah. Ada sungai-sungai kebahagiaan yang saudara berkata gini, terima kasih loh Tuhan, aku bersyukur lulus padang gurun. Kalau enggak, aku enggak nikmati padang rumputnya Tuhan, enggak menikmati sungai-sungai. Hari ini saya menikmati sungainya Tuhan. Saya nikmati luar biasa saudara. Saya melihat bagaimana cara Tuhan memberkati hidup saya, membawa hidup saya untuk menjadi berkat. Itu satu hal yang tidak pernah saya pikirkan. Amin. Amin saudara. Ya, saudara dan saya hari ini yuk sudah selesai 3 hal. Ya, mata air apa saudara? Yang pertama hujan, padang rumput. Ya, yang ketiga Tuhan sudah sediakan sungai-sungai. Kalau saudara lihat di Ulangan 8 ayat 9-10, saya baca aja, saudara dengar ya karena ada waktu. Ulangan 8 ayat 9-10. Apa yang Tuhan sediakan ketika bangsa Israel tetap hidup di dalam satu padang gurun 40 tahun. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Lihat ayat 10, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Luar biasa Tuhan ya. Makan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hari ini Tuhan tidak pernah menjanjikan masa depan setelah padang gurun, setelah masa corona. Kita percaya pasti ada sesuatu yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Amin. Saudara tidak perlu berkecil hati. Sampai kapan? Sudah, izinkan waktunya Tuhan. Hari ini yang penting saudara tetap hari ini sabar, menantikan waktunya Tuhan. Terus aja tekun, berseru, berdoa. Belum dijawab, ya wis Tuhan, tidak apa-apa. Percaya padang gurun ini sedang melatih saudara untuk berperang, punya kekuatan sebagai prajurit Kristus. Yang ketiga, tetap setia, ikuti jalannya. Nggak enak tapi nggak apa-apa Tuhan. Waktu aku ikuti jalannya, Tuhan itu akan memberikan yang terbaik. Ya, ayat 16, yuk kita baca. Ulangan 8 ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana. Itu tadi. Jangan takut jalani padang gurun, ada mananya surga setiap hari yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Hari ini proses yang begitu berat itu cuma proses merendahkan hati, membuang sampah, mencobai engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Keren saudara, ayat ini bukan berkata untuk menghukum kamu pada akhirnya biar kamu menderita. Enggak saudara, Ulangan 8 ayat 16 jelas berkata, enggak usah takut, di padang gurun ada mana surgaku. Engkau tidak akan pernah kelaparan, engkau terus akan hidup, bahkan semua ini hanya supaya engkau melihat kebaikanku terjadi atas hidupmu. Amin saudara. Hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Tidak ada rancangan kecelakaan pada akhirnya atas hidup saudara dan saya. Semangat menjalani padang gurun ya.
Ayat peneguhannya di Ulangan 2 ayat 7, setelah itu selesai ya. Saudara dan saya, yuk hari ini kita percaya, saya sampai kepanasan saudara ya, ngotot saudara ya. Tapi saya percaya bahwa vitamin ini akan membuat saudara hari ini ngalami masa-masa pandemi akan punya semangat ya. Vitamin ini akan membuat saudara nanti akan keluar setelah masa corona. Akan banyak orang Kristen yang militan. Akan banyak orang Kristen yang tahan banting. Akan banyak anak-anak Tuhan yang punya imannya. Dulu rata-rata imannya di bawah rata-rata. Tapi setelah masa pandemi ini Tuhan akan tertawa. Kenapa? Wih, standar iman anak-anak Tuhan sekarang luar biasa. Sehingga iblis akan gemetar. Iblis akan lari ketika saudara dan saya tunduk kepada Allah. Dan imanmu teguh. Itu yang akan kita lihat nanti ya. Makanya hari ini di padang gurun semangat. Ini cuman melatih saudara. Dibuang yang najis, saudara sedang dilatih kekuatan saudara hari ini. Amin. Ulangan 2 ayat 7 ya. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Hari ini padang gurun yang besar ini bukan berarti Tuhan sembunyi. Tuhan justru akan memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Tuhan memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau. Janjinya lihat kata-kata terakhir. Dan engkau tidak kekurangan apapun. Keren saudara. Tadi sudah dikasih tahu lo ya, kalau masih sedih, depresi, kebangetan saudara. Tadi sudah dibilang apa? Semuanya ini untuk aku berbuat baik padamu pada akhirnya. Sekarang diteguhkan lagi, kamu ndak akan kekurangan sesuatu apapun. Karena, kenapa? Karena aku memberkati. Di tengah padang gurun aku memberkati, memperhatikan, tetap menyertai engkau. Tidak pernah Tuhan lepas tangan jalan sendiri. Apakah saya jalani proses padang gurun 10 tahun, saya ditinggalkan? Tidak saudara. Saya menikmati banyak pintu-pintu yang dibuka oleh Tuhan. Saya banyak melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna. Bahkan mata Tuhan memperhatikan saya selama 24 jam. Saya kalau sudah mulai sedih sedikit, Tuhan itu langsung tegur hidup saya. Hapus air matamu, ndak usah takut. Hidupmu bukan ditentukan apa kata suamimu, apa kata dunia, tapi hidupmu ditentukan apa kataku. Kalau padang gurun ini aku izinkan masih berlanjut, percayalah Tuhan berkata, aku hanya untuk berbuat baik padamu pada akhirnya. Dan kau tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Memang hari ini jalani aja yang semua serba sedikit air mata. Ini cuman sesaat. Nanti kamu akan lihat, kau akan menikmati makanan yang berlimpah-limpah, lesat. Akan lihat padang rumput, akan lihat sungai-sungai. Bukan lihat padang gurun lagi saudara. Ini cuman sesaat. Makanya yuk hari ini kita bangkit sampai bangkit saudara. Ulangan 8 ayat 4 yang terakhir ya, setelah itu selesai. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ulangan 8 ayat 4. Kita percaya melewati padang gurun, Tuhan berkata gini, tidak usah takut. Pakaianmu tidak akan jadi buruk, kakimu tidak akan jadi bengkak, walaupun aku izinkan berlama-lama jalani padang gurun. Justru aku akan bawa hidupmu secara luar biasa. Akan ada promosi, ada pelipat gandaan. Itu yang dimaksud Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini jangan terus merenungi nasib di padang gurun. Justru Tuhan bilang gini, berbahagia. Engkau berbahagia. Engkau bukan orang yang malang. Engkau justru hari ini akan melihat kebaikanku. Engkau akan melihat bagaimana aku sedang melipat gandakan benih-benih yang engkau tanam. Benih air matamu, benih yang semua serba sedikit rasa sakit, itu aku sedang lipat gandakan. Amin saudara. Saya sudah selesai ya, waktunya juga sudah pas ya. Tuhan itu bisa kasih saya itu firman yang sudah selesainya juga pas. Pasti kalau mau berakhir sekitar kurang 5 menit,
kurang 3 menit, kurang 6 menit. Setelah selalu seperti itu. Ajaib ya Tuhan itu. Padahal kalau nyiapin firman itu ya cuma taat, saudara, ngalir. Tuhan, apa sih Tuhan? Ya, Tuhan bisa ingatkan. Dan Tuhan kasih waktu yang tepat. Ya, saudara tahu bahwa Tuhan itu tepat waktu. Kalau untuk perkara yang kecil aja, saya bagikan vitamin. Saya enggak pernah ngejami. Segini bisa nutup enggak ya? Enggak. Saya selalu percaya on time Tuhan itu. Kalau Roh Kudus yang pimpin saya percaya firman itu pasti on time. Dia tahu kapasitas waktunya kapan. Begitulah saudara dan saya. Walaupun di padang gurun kelihatannya saudara mengalami keadaan yang mungkin saudara tidak bisa tahu. Tuhan gimana caranya? Tuhan sampai kapan? Tapi percayalah Tuhan itu on time. Dia tepat waktu. Memang tidak terlalu cepat. Tidak pernah berlambat-lambat. Tapi dia selalu on time. Di padang gurun dia selalu tepat waktu. Kapan waktunya? Hari itu. Dia akan bangkit, menunjukkan kasih setianya. Hari ini Tuhan lagi menanti-nantikan. Dia lagi menilai. Menanti-nantikan itu sambil dievaluasi. Coba sih aku izinkan jalan sendiri di padang gurun. Coba aku lihat ketahanannya gimana. Dan hari ini saudara dan saya belajar. Sama-sama. Saya juga belajar, saudara juga belajar. Dan kita percaya nanti setelah masa pandemi, saudara dan saya akan menikmati makanan yang lesat, berlimpah-limpah. Hauje, saudara. Ya, saudara akan melihat ada banyak mata air, padang rumput, ada banyak sungai-sungai. Bahkan hari ini Tuhan berkata, yang terbaik pasti terjadi atas hidupmu, bukan yang terburuk. Orang dunia mungkin meramalkan yang terburuk, tapi buat aku yang menentukan hidupmu, yang terbaik sedang terjadi. Bahkan hidupmu tidak usah takut, tidak akan kekurangan suatu apapun. Pakaianmu tidak akan jadi buruk, ya. Yang namanya kakimu tidak akan jadi bengkak. Walaupun kelihatannya berat jalaninya, tapi bersama Tuhan kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Yuk, sudah mau habis, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Kami tidak mau lagi terpuruk di padang gurun karena intimidasi iblis yang membuat kami ketakutan mengalami padang gurun yang serba sedikit makan dan minum kami, ada air mata. Tapi melalui firman-Mu siang ini kami belajar untuk mengerti bahwa Tuhan sudah sediakan hujan awal, hujan akhir. Tuhan sudah sediakan padang rumput, sungai-sungai. Ketika kami mau sabar menantikan waktu Tuhan, kami tetap tekun berdoa. Bahkan kami tetap setia mengikuti jalan-Mu Tuhan. Walaupun tidak mudah, kami tahu hari ini proses membangun kekuatan, membuang hal-hal yang najis, sampah-sampah dalam hidup kami. Engkau sedang buang semuanya Tuhan, supaya kami siap menghadapi pertempuran di akhir zaman, di mana iblis berusaha menghancurkan hidup anak-anak Tuhan, tapi justru kami keluar semua lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, berkati yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan curahkan berkat-Mu, ada breakthrough yang luar biasa, yang mengalami masalah rumah tangga pemulihan terjadi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota-kota kami aman dalam perlindungan-Mu, dan virus corona berlalu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Sampai ketemu besok, ada Zoom PD Victory ya. Saudara boleh gabung, akan mendapat vitamin buat saudara dan saya. Besok Zoom 7:30. God bless, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok ya. Tuhan Yesus berkati.